Parahnya mulut Satria Mulia, ledek pernikahan Iris Bella dan tuding Paloveroven wanita simpanan sampai punya anak. Dilansir dari suara.com. Tuh si Paula Brajo selingkuh tuh, gue kasih tahu sama kalian ya. Kalian mau tahu? Ini baru gue nih orang berani nge-spill. Niko nama selingkuhannya. Tuh, si Niko ini rambutnya gondrong. Gak percaya, lihat aja nanti next terbongkar nih. Si Niko udah punya bini. Kalau gue bela orang yang bener. Kalau yang kemarin-kemarin itu gue bela memang yang lakinya pada salah. Kalau yang ini kasihan lihat lakinya cuy. Si Paula Brajo itu udah nggak bobok sama suaminya udah 6 bulan lebih tuh. Nggak ada, ini nggak ada rujuk-rujuk. Ini udah pasti cerai nih. Tuh, kalau mau lapor aja sono. Laporin gue sono ke, ya bikin laporan kalau nggak terima. Kan kemarin dia nge-save VT gue itu. Nanti kita spill lagi. Gue udah tahu penyebabnya. Ya, nggak ada rujuk-rujuk. Si Paula Brajo selingkuh. Nama cowoknya Niko. Baru gue yang tahu orangnya gondrong. Maksud gue baru gue yang berani nge-spill. Yang lain masih sebut inisial ya. Nggak ada nih. Lihat nih, mulai besok bener nggak kata gue? Niko nama selingkuhannya, rambutnya gondrong. Udah ngewita belum tuh mereka raja bangsawan Satria Mulia Pataudi? Ya udahlah, makanya cerai. Gimana sih kalian ini? Udah ketahuan semua, WhatsApp-nya udah dibaca semuanya sama suaminya nih. Tuh, suami sahnya cerai. Tuh, nongol mulu kan gue setiap ada orang cerai. Ya, si Bella menikah dengan Pak Tua. Aduh, Bella udah yakin itu. Kalau gue sih kayaknya bakal cerai lagi tuh nanti tuh guys. Iya. Nah itu aku lihat juga Pak Tuanya itu agak lain. Aduh, feeling gue itu nggak bisa dibohongin guys. Jadi kalau golongan Bibi juga, kalau golongan begitu itu biasanya mukanya putihnya beda. Kalau Raja Bangsawan Satria Mulia Pataudi ini kan semulus bulu angsa, putihnya natural gitu tuh. Nah ini kalau golongan begitu tuh biasa dia putihnya itu kayak pakai krim-krim 35.000, 40.000, bedak-bedak 50.000, bedak miung. Nah kayak gitu, beda dia ininya sama Iti gitu. Ya tapi mungkin si Bella ini kepepet ya, karena mungkin cicilan mobilnya, kehidupannya itu nanti anak-anaknya itu ke depannya gimana ya, harus cari backupan, memang nggak bisa gitu. Jadi biar sekalian halal udahlah nikah aja begitu. Cuman ya itulah ya, katanya negara ini bukan negara berkasta, tapi pengusaha nggak mau menikah dengan rakyat jelita. Nanti pejabat nggak mau nikahin itu yang orang-orang kismin yang tinggal di pinggiran Jakarta Utara tuh, sebagiannya itu kan yang kumuh-kumuh tuh. Nah nggak mau ya kan. Nah itu tuh artis-artis nggak mau juga nikah sama cowok-cowok dari kampung gaji-gaji UMR. Nggak mau juga. Tapi ngakunya bukan negara berkasta. Tapi aplikasinya gimana tuh? Coba kalian pikir sendiri ya. Nah bukti, jadi gini ya, aku lihat ya kalian ini ya, cewek-cewek yang satu profesi itu ya, kalau ngomong tuh kayak tamatan S3, tapi aplikasinya nggak lebih pintar daripada cewek-cewek tamatan S1 di kampung tuh ya. Langsung aja udah, ini yang penting lihat orang gitu ya kan. Lah buktinya itu dulu yang sama mantannya kan. Itu kan dia udah tahu mantannya itu kan mantan napi ya. Napinya itu bukan napi esek-esek, napi ini ada kocoy. Dia kan udah tahu ini tabiat itu nggak akan bisa berubah. Buktinya masuk terus kan. Nah, apalagi tuh kemarin tuh kena karma tuh kalian itu pas keguguran. Orang mantan suaminya dulu gagalkan kandungan di, ya Allah, aku gimana tahu. Jadi mantan suaminya itu lagi di penjara. Nah, lagi di penjara, dia WhatsApp temen aku si Mami. Mami nunjukin ke aku langsung, aku baca di situ langsung. Isinya gini, Kak, carikanlah pinjaman 500 juta. Nah, ini cewek aku ini mau gagarkan ke Korea biar tutup mulut, gak usah dibeberkan kemana-mana. Ini saking mirisnya dia butuh duit. Ini demi Allah Akbar ya nih ya. Kalau nggak aku besok nggak hidup. Ini aku baca nih. Kak, ada gadung dan tante-tante nggak apa-apa lah, yang penting dapat 500 juta itu. Nanti keluar penjara kalau mau dilayanin gampang lah, gitulah persepsinya. Nah pas di mobil gue bahas tuh sama Mami, Kak, Bella itu nggak lama. Kata si Mami, iya bego si Bella itu ya, harusnya dengan pekerjaan dia itu dia bisa dapat pengusaha gitu. Ya kisah Paula Brajo dari 2022. Jadi dia ini memang pemain guys. Jadi Paula Brajo ini 2002
Dia itu pacaran lah sama pacarnya orang. Orangnya ini temen gue kerja bareng tuh ya. Nah inisial temen gue ini V. Nah si Paula Brajo ini, si temen gue si V ini udah menikah sama pacarnya, tapi pacarnya ini masih sampai punya anak loh, masih pacaran sama si Paula Brajo, sampai mereka itu berantem, sampai si Paula Brajo ini dilabrak sama si V, temen gue ini. Nah udah sampai situ dulu. Nah terus karena dulu gini, suaminya si V ini itu dulu kan tinggal satu rumah sama si Paula Brajo di tempat dulu tuh ada tempat penampungan untuk profesi mereka itu. Jadi mereka satu rumah. Nah disitulah deketnya gitu ceritanya. Nah sekarang orang yang nampung mereka itu udah meninggal. Paula Brajo ini dari keluarga biasa. Ya Allah, emang lu pikir berapa honornya sekali ngejob? 2 juta, zaman dulu 400.000 kalau zaman dulu begitu. Nah udah. Nah si Paula Brajo ini dulu, aduh kalian jangan bilang orang kaya-kaya guys. Ani-ani dulu disimpan sama koko-koko di Kelapa Gading tuh. Ya biasa sih, kulit-kulit orang di kampung banyak sih kayak dia itu. Iya serius. Wajahnya boring, bosenin. Udah permak juga kan. Nah, tapi itulah Raya Jelita ini kan gampang ketipu dengan banyak kan job gue lebih banyak lagi. Kalau di total 1 2 3 lebih sering gue dapat job daripada dia kalau dikalkulasiin gitu kan. Cuman kan duitnya dia dari ya begitulah. Nah udah akhirnya menikah terus si Paula Brajo ini selingkuh sama jadi asistennya pertama yang buka ke suaminya. Maaf ya Pak, selama ini begini itu udah setahun. Nah sekarang itu suaminya sama anaknya itu diusir dari rumah. Sekarang anak sama suaminya itu di tempat kantor, dia yang menguasai rumah itu. Nah jadi memang udah diniatin sama si Paula Brajo sama selingkuhannya ini, mereka mau ngambil aset suaminya itu. Jadi memang udah diporoti. Ya Allah, lu tahu nggak jatah bulanan si Paula Brajo? 120 juta, 70 juta buat anak-anak, 15 juta buat orang tuanya. Belum termasuk hedon-hedonnya. Jadi memang asetnya suaminya itu mau dibawa kabur sama selingkuhannya. Satria Mulia kembali membuat heboh publik dengan tudingan kontroversial terhadap sejumlah selebriti tanah air. Dalam video TikTok yang beredar luas, Satria menyebutkan tuduhan mengejutkan bahwa Paula Verhoeven, istri Baim Wong, pernah menjadi wanita simpanan dan memiliki hubungan dengan suami temannya di masa lalu. Tak hanya itu saja, Satria juga meledek pernikahan Iris Bella dengan pengusaha Haldi Sabri, bahkan menyebut kemungkinan perceraian di masa depan. Satria Mulia yang dikenal sering membuat pernyataan kontroversial, kali ini menuding bahwa Paula Verhoeven pada tahun 2002 berpacaran dengan suami temannya hingga memiliki anak. Paula Brajo ini pacaran sama pacarnya orang, yang juga teman gue. Mereka sampai tinggal bersama dan punya anak, ujar Satria dalam video TikToknya pada Selasa 22 Oktober 2024. Ia juga mengklaim bahwa teman tersebut sempat melabrak Paula karena hubungan tersebut. Tak hanya menyinggung hubungan Paula, Satria juga mengomentari latar belakang keluarga supermodel asal Semarang itu. Ia menyebut bahwa Paula berasal dari keluarga sederhana dan menuduhnya pernah menjadi ani-ani atau wanita simpanan seorang pengusaha. Dulu, Paula Brajo ini ani-ani disimpan koko-koko di Kelapa Gading, tambahnya dalam video yang sama. Meski banyak yang meragukan tudingan tersebut, pernyataan ini tetap menuai perhatian publik. Apalagi usia Paula Verhoeven pada tahun 2002 masih 15 tahun. Yang berarti ia masih berada di bangku SMA. Tak hanya Paula saja, Satria juga melontarkan sindiran kepada Iris Bella dan pernikahannya dengan Haldi Sabri. Dalam video yang diunggah akun @madamsuperstar.id, Satria menyebut bahwa pernikahan Bella dengan pengusaha sukses tersebut mungkin tidak akan langgeng. Aduh Bella, yakin itu gak bakal cerai lagi? Kalau gue sih, itu bakal cerai, ucapnya pada Senin 21 Oktober 2024. Satria bahkan membahas peristiwa sedih yang dialami Iris Bella dan mantan suaminya itu, Amar Zoni, terkait keguguran bayi kembar mereka pada tahun 2019. Ia menuduh bahwa kejadian tersebut merupakan karma yang menimpa pasangan tersebut.
Satria juga menyinggung bahwa Amar pernah menggugurkan kandungannya ke kekasihnya saat tersandung kasus narkoba beberapa tahun lalu. Tudingan-tudingan ini meski belum terbukti, berhasil menarik perhatian warganet dan memicu berbagai komentar di media sosial.